pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, salah satu tantangan dalam pengembangan produk UMKM ialah ada pada rantai pasok bahan baku dan kemitraan yang strategis. Dua tantangan ini bisa teratasi dengan kemitraan antara pelaku UMKM dengan usaha yang besar. Seperti apa kiranya model bisnis kemitraan strategis usaha mikro dalam memastikan konsistensi ketersediaan rantai pasok bahan baku? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM. Assalamualaikum, selamat malam Pak Julius. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat malam Bu. Jadi sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, ini persoalan rantai pasok. Persoalan pertama adalah terkait dengan bahan baku. Jadi bahan baku kita itu kebanyakan tidak pasti, bahan bakunya tidak pasti, sehingga kalau dibutuhkan itu tidak tersedia, yang mana nilainya relatif sedikit jika dibanding usaha besar, dan juga tidak berkelanjutan. Nah, ini persoalan yang dihadapi masalah bahan baku. Setelah itu, bahan baku yang ada ini juga belum terstandar, sehingga kualitasnya diragukan, kadang baik, kadang buruk. Nah, ini bahan baku yang tidak ini. Selanjutnya, harga bahan baku yang sangat fluktuatif. Fluktuatif ini sehingga mengganggu para UMKM yang menggerakkan suatu bisnis atau produk yang menggunakan bahan baku karena harganya sangat sangat fluktuatif. Apalagi kalau bahan itu dari impor, umpamanya bahan baku untuk batik. Nah, itu biasanya perwarnanya itu dari Cina. Selanjutnya bahan baku ini uh, terka, ter, terhambat oleh sistem logistik kita yang belum baik, sehingga karena belum baik itu sehingga membawa barang tersebut dari suatu lokasi ke lokasi yang lain itu harganya sangat mahal. Nah, ini 4 hal yang dihadapi dalam bahan baku ini. Nah, efeknya karena dalam bisnis rantai pasok itu melibatkan pemasok, juga melibatkan off-taker. Jadi kalau bahan baku sudah ada, ternyata off-takernya itu nggak ada, itu juga nggak akan didapatkan bahan baku yang baik, karena pada prinsipnya permintaan itu sangat berpengaruh terhadap fluktuasi bahan baku ini. Jadi untuk pemerintah harus menyiapkan off-taker bagi bahan baku ini. Jadi ini dan selanjutnya selain off-taker yang bisa mengabsorb bahan baku tersebut, kita juga menyiapkan namanya koperasi. Jadi dengan koperasi ini diharapkan persoalan bahan baku ini bisa terselesaikan, karena selama ini bahan baku tersebut dijual kepada tengkulak atau apa. Jadi kalau ada off-taker yang mana anggota off-takernya tersebut adalah pemasok atau petani bahan baku tersebut, jadi harga dia kendalikan sendiri, tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Gitu Bu, jadi persoalan. Baik, ternyata yang menjadi tantangan dengan memastikan ketersediaan bahan baku tersebut ialah diantaranya bahan baku tersebut yang tidak pasti, sehingga jika sedang dibutuhkan ini tidak ada begitu ya Pak. Kemudian jika bahan bakunya itu belum terstandar, dan apalagi mengenai proses pendistribusian bahan baku itu sendiri. Nah, sehingga pemerintah dengan melihat hal ini berperan sebagai off-taker, dan diharapkan persoalan mengenai bahan baku ini dapat selesai. Kemudian Pak Julius, dalam skema kemitraan kekurangan yang harus diperbaiki oleh usaha mikro untuk meningkatkan mutu produk seperti apa Pak? Ya, terutama untuk mutu produk, nomor satu kita harus menyiapkan off-taker. Jadi kalau produk A, kalau dia bekerja misalnya barang pertanian, diberikan pupuk, diberikan sarana yang baik,
tapi off-takernya itu nggak ada. Nah, itu jadi susah. Pertama, supply-nya juga terbatas karena tidak ada yang mau membeli. Kalau off-taker kita siapkan supaya mereka membeli, maka itu sangat salah satu cara untuk ini. Nah, berikutnya selain off-takernya swasta itu kita dorong koperasi, saya katakan tadi. Jadi koperasi yang bisa kita dorong. Nah, selanjutnya persoalan yang dihadapi bagi pemasok ini adalah mereka biasanya keterbatasan dana. Nah, untuk itu untuk UMKM kita punya program namanya Kredit Usaha Rakyat sehingga UMKM bisa mengakses barang-barang dari mengakses pendanaan dari Kredit Usaha Rakyat. Gitu, Bu. Baik, kemudian kiranya model bisnis rantai pasok seperti apa Pak yang dinilai cukup untuk ideal dalam melaksanakan pemasokan bahan baku ini Pak? Nah, yang ideal itu adalah harus ada off-taker dulu. Oke. Yang harus ada off-taker sehingga kita menghubungkan antara off-taker dengan permintaan bahan baku tersebut. Nah, dua-duanya ini tentunya harus menghasilkan barang yang berkualitas, barang yang cepat, dan ongkos produksi yang murah. Sehingga ini bisa diakses oleh off-taker tersebut. Jadi kita yang paling penting sebenarnya awalnya katakanlah kita melakukan bisnis barang pertanian. Kita siapkan pupuk, kita siapkan irigasinya, tapi barang yang diproduksi nggak ada yang beli. Nah, ini juga susah nih. Sehingga untuk ini dan rantai pasok ini kita buat simbiosis antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Karena pengusaha kecil itu dia kekurangan teknologi, kekurangan sumber daya pendanaan, kekurangan keahlian. Nah, untuk itu kita sandingkan dan pengusaha besar yang mempunyai dana yang cukup, keahlian yang cukup, teknologi yang cukup, sehingga akan kita dorong pengusaha kecil ini pemasok bagi usaha besar. Banyak sudah yang terjadi bahwasannya kita menyiapkan barang contoh kalau di perusahaan Toyota itu perusahaan Toyota mendorong pembuatan bengkel-bengkel yang itu perusahaan kecil dan di bengkel-bengkel tersebut bisa memproduksi knalpot dan lain-lain yang itu bisa diakses kepada tentunya kualitas itu harus dijamin. Nah, untuk ini kalau kita bekerja dengan perusahaan besar, kualitas kalau tidak berkualitas pasti nggak akan dipilih. Baik, dengan menghubungkan antara off-taker dengan permintaan untuk dapat menghasilkan barang yang berkualitas, dan hal seperti ini dapat teratasi dengan adanya kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar begitu ya Pak. Namun sejauh ini kiranya dari perusahaan besar apa yang menjadi pertimbangan mereka agar dapat menerima kerjasama dari pelaku UMKM ini begitu Pak? Yang pertama adalah pasti pengusaha kecil kualitas SDM terbatas. Kualitasnya. Nah, untuk ini kita harapkan yang pengusaha besar membantu meningkatkan kualitas SDM. Dan itu biasanya otomatis. Kenapa begitu? Kalau jualan barang, kualitasnya jelek, tentunya pengusaha besar juga nggak mau. Nah, ini yang kita dorong kualitas. Terus kualitas produk juga seperti itu. Kita dorong juga. Dan juga kita mendorong akses pasar bagi pengusaha-pengusaha kecil ini agar bisa masuk ke rantai pasok. Dan rantai pasok ini tidak hanya barang sampai di lokal, kita juga mendorong UMKM itu bisa menjadi rantai pasok untuk barang-barang yang diekspor oleh pengusaha besar. Karena kita paham pengusaha kecil sangat jarang atau sedikit yang bisa langsung ke ekspor karena sudah prosedurnya mereka harus belajar. Nah, nanti kalau setelah kita hubungkan, mereka akan belajar banyak dengan pengusaha besar. Ini jadinya simbiosis yang saling menguntungkan. Keuntungan bagi perusahaan besar dengan berkoordinasi dengan usaha kecil, mereka bisa mempunyai barang yang lebih luas,
dan juga tenaga kerja yang lebih murah, dan juga eh, pengusaha kecil biasanya tahu lokasi-lokasi mana yang terdekat untuk memproduk barang tersebut. Baik, kalau dari Kemenkop UKM sendiri begitu Pak, dukungan apa yang diberikan untuk terus bisa mengembangkan konsep dari kemitraan rantai pasok ini? Apakah mendorong SDM agar menghasilkan SDM yang berkualitas melalui suatu pendidikan dan pelatihan, atau dukungan yang diberikan seperti apa? Ya, dukungan yang diberikan pertama adalah meningkatkan SDM. Kita memberikan pelatihan kepada UMKM, baik barang kria, baik obat-obatan, baik barang jamu dan lain-lain. Nah ini UMKM mendorong, kementerian kita mendorong mereka kualitasnya menaik. Setelah itu, setelah barangnya jadi dan kualitas naik, mereka berproduksi, tentunya mereka kekurangan dana. Nah, untuk itu kita memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6% dengan nama kredit usaha rakyat. Dan kredit usaha rakyat ini dalam aturannya di bawah 100 juta itu tidak memakai agunan. Nah, itu kedua. Ketiga, yang tadi saya katakan tadi, kita mendorong mereka barang-barang mereka itu diakses dengan pengusaha besar, kita kenalkan. Nah, kita dorong supaya mereka bisa. Dan yang berikutnya, sekarang ini kan sudah era digital. Pengusaha kecil menjual barangnya itu tidak hanya di pasar offline, juga di platform yang sudah banyak yang kita punya. Jadi itu ya saat ini kita mendorong agar mereka paham ekonomi digital, dan kita selalu mendampingi untuk masuk ke di platform tersebut. Nah ini yang kita lakukan. Tentunya kalau pengusaha yang sudah pintar, nggak perlu kita ajarin masuk platform, tapi bagi UMKM tentunya kita kasih ajaran mereka untuk mempermudah lah. Gitu. Dan juga yang masuk platform itu kita juga membuat mereka pengusaha yang formal. Kalau mereka informal, kita dorong menjadi formal, kita minta mereka mendaftar kepada mempunyai nomor induk berusaha. Sehingga kalau sudah punya NIB, pengusaha besar tidak khawatir lagi bekerja sama dengan pengusaha kecil. Baik, Kemenkop UKM melakukan upaya dengan mendorong agar SDM tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta mendorong untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan besar, tentunya melalui digitalisasi. Dan sebagai bentuk pengawasan dari Kemenkop UKM ini untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM ini dapat terlindungi dan juga dapat berjalan dengan lancar, upaya yang dilakukan oleh Kemenkop UKM seperti apa, Pak Julius? Ya, tentunya kita punya namanya di sini tempat kita itu divisi yang mengurusi perlindungan usaha. Jadi kalau mereka dalam berbisnis yang UMKM dianiaya atau apa, ini kita punya tempat bagi mereka untuk mengadu ke kita, dan nanti kita selesaikan dengan secara hukum, dan juga secara sistem hukum, dan juga kita punya platform untuk itu. Jadi silakan mereka tulis persoalan-persoalannya, nanti kita coba tindak lanjuti dan kita lihat mana yang salah atau benar. Baik, pengawasan ini terus dilakukan pula. Dan terakhir Pak Julius, kiranya apa keuntungan yang didapatkan dengan adanya tadi kerjasama dan juga kemitraan bagi para pelaku UMKM ini, seperti apa keuntungan yang didapatkan? Keuntungannya semua dua untung. Pengusaha kecil bekerja sama dengan pengusaha besar, dia bisa menyalurkan barangnya. Kedua, kualitasnya barang pasti lebih bagus, karena pengusaha besar nggak akan menerima barang yang tidak berkualitas bagus. Sehingga mereka harus diberikan didikan dan ajaran yang supaya menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, bagi usaha besar sendiri, mereka diuntungkan karena bisa membeli barang lebih murah di pengusaha sebagai dari UMKM tersebut, dan juga kualitas barangnya juga kita sehingga dalam hal ini terjadi equilibrium, yang kecil
tadinya tidak mempunyai keahlian, sekarang menjadi keahlian. Dan pengusaha besar juga dipermudah karena tidak mungkin pengusaha itu mencetak semua komponen-komponen, katakanlah mobil. Tidak bisa, tentunya pengusaha kecil yang melakukan itu. Baik, dengan adanya kemitraan dan juga kerjasama ini akan menguntungkan bak simbiosis mutualisme baik dari pihak pelaku UMKM maupun dari pelaku usaha besar, begitu Pak Julius. Terima kasih banyak Pak Julius telah bergabung bersama kami selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM yang telah bergabung bersama kami dalam Dialog Kominfo Newsroom. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi salam sehat selalu Pak. Selamat malam. Ya, malam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.